Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Muslim Genius, tempat di mana setiap cerita menjadi jalan untuk merenungi dan setiap pencarian menjadi pelajaran yang meneguhkan iman kita semua. Di tengah dunia yang semakin sekuler, di saat agama ditinggalkan oleh sebagian besar generasi muda di barat, terjadi satu hal yang mengejutkan dan jarang disorot secara luas. Para pendeta dan teolog Kristen di Eropa justru masuk Islam. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ini bukan tentang orang awam yang ikut-ikutan tren spiritual, tapi tentang pemuka agama, para pendeta, pengajar teologi, bahkan misionaris yang telah bertahun-tahun mendalami Alkitab, sejarah gereja, dan doktrin Kristen, namun akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup yang baru. Kenapa ini menarik? Karena perpindahan seperti ini tidak dilakukan dalam kondisi emosional. Mereka tidak berpindah karena pernikahan atau tekanan ekonomi. Mereka pindah karena pencarian ilmiah dan spiritual yang panjang. Dan ketika mereka menemukan Al-Quran, mereka tidak melihatnya sebagai kitab asing, tapi sebagai jawaban yang selama ini hilang dari pertanyaan-pertanyaan besar yang tak terjawab dalam tradisi mereka sebelumnya. Mari kita lihat realitasnya. Menurut laporan Pew Research Center, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Eropa. Dan meskipun sebagian berasal dari migrasi, konversi juga memainkan peran penting. Di Inggris, menurut Faith Matters, ada lebih dari 5.000 mu'alaf setiap tahunnya. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang sebelumnya aktif dalam gereja. Yang lebih menarik lagi, laporan dari Institut Islam di Jerman mencatat bahwa sekitar 10-15% dari mu'alaf adalah orang yang memiliki latar belakang pelayanan keagamaan, termasuk pendeta, biarawan, dan pengkhotbah. Mereka ini bukan hanya membaca Al-Quran 1-2 kali. Mereka mempelajarinya secara akademik, membandingkan teks-teks Injil dan Al-Quran dalam bahasa aslinya, dan melakukan perenungan yang panjang. Hasilnya, mereka mendapati bahwa Islam menawarkan keesaan Tuhan yang murni, tanpa dogma rumit, tanpa spekulasi teologis yang membingungkan. Banyak dari mereka yang sejak lama bergulat dengan konsep Trinitas, inkarnasi Tuhan dalam wujud manusia, dan dosa warisan. Tapi mereka tidak berani mengungkapkan keraguan itu karena takut dianggap kafir dalam komunitas mereka sendiri. Namun begitu mereka mengenal Islam, mereka menemukan bahwa keesaan Allah dalam Islam sangat jelas dan tegas, bahwa tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan, bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, bukan dalam dosa, bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi utusan, dan bahwa Al-Quran tidak pernah diubah, tidak bertentangan, dan penuh kedalaman makna, menyajikan jawaban yang mereka cari selama ini. Jadi, ketika kita bertanya, mengapa para pendeta ini masuk Islam? Jawabannya tidak bisa disederhanakan, karena bagi mereka, Islam bukan hanya agama baru. Islam adalah kepulangan spiritual, kepulangan ke tauhid, kepulangan ke fitrah. Dan dalam bagian-bagian selanjutnya, kita akan menyelami kisah-kisah nyata dari beberapa mantan pendeta yang akhirnya memeluk Islam. Bagaimana perjalanan batin mereka dimulai, apa yang mengguncang keyakinan lama mereka, dan apa yang membuat mereka akhirnya berani mengambil langkah besar, meninggalkan posisi, komunitas, dan kenyamanan demi sebuah kebenaran yang menyentuh hati mereka dengan cahaya. Ketika seorang pendeta Eropa memutuskan untuk masuk Islam, itu bukan keputusan ringan yang diambil dalam semalam. Sebaliknya, hampir semuanya melewati perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang, penuh konflik batin, penelitian mendalam, dan pergulatan emosi, terutama karena mereka tahu langkah ini akan mengubah seluruh hidup mereka. Salah satu contoh paling dikenal adalah Yusuf Estes, seorang mantan pendeta Protestan asal Amerika Serikat, yang berasal dari keluarga Kristen, taat, dan aktif dalam pelayanan misi. Sebelum masuk Islam, Yusuf Estes adalah seorang pengkhotbah yang punya akses luas terhadap literatur agama, berdiskusi dengan berbagai komunitas gereja, dan bahkan terlibat dalam penyiaran televisi keagamaan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang Muslim dari Mesir, yang pada awalnya ia harapkan akan berpindah agama. Alih-alih berhasil mengajak sang Muslim masuk Kristen,
Estes justru terkejut dengan jawaban-jawaban logis dan damai yang diberikan. Ia pun mulai membaca Al-Quran. Awalnya untuk mencari kesalahan, tapi apa yang terjadi? Estes justru menemukan bahwa Al-Quran memberikan jawaban yang sederhana, namun dalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar yang ia simpan selama bertahun-tahun. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Mengapa Tuhan harus menjelma sebagai manusia? Bagaimana mungkin Tuhan mati di salib? Apa makna keadilan ilahi jika dosa warisan harus dibayar oleh orang yang tidak bersalah? Saat membaca surah Al-Ikhlas, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Estes merasa ayat itu seperti jawaban yang telah lama ia tunggu. Dalam banyak wawancara, ia mengatakan, "Saya membaca Al-Quran untuk mendebat, tapi saya malah disadarkan." Kisah Estes bukan satu-satunya. Di Jerman kita mengenal dokter Gerald F. Dirks, mantan pendeta dan lulusan teologi dari Harvard Divinity School. Beliau sangat mendalami sejarah kekristenan dan Injil dalam bahasa asli. Namun semakin ia mempelajari Islam dan kehidupan Nabi Muhammad secara objektif, semakin ia merasa Islam lebih konsisten secara moral, rasional, dan spiritual. Dr. Dirks akhirnya masuk Islam setelah menyadari bahwa ajaran Nabi Muhammad tidak hanya selaras dengan nilai-nilai kenabian terdahulu, tetapi juga mengoreksi distorsi-distorsi yang terjadi dalam sejarah kitab suci. Apa yang kita pelajari dari kisah-kisah ini? Bahwa Islam tidak perlu dibela dengan debat kosong, cukup dibaca dengan hati terbuka, cukup dihayati dengan akal sehat, dan cukup dijalani dengan kesadaran, maka ia akan menunjukkan kebenarannya dengan sendirinya. Dan kisah para mantan pendeta ini menunjukkan satu hal penting, bahwa Islam tidak datang untuk menghapus keyakinan sebelumnya, tapi untuk menyempurnakannya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Dan karena itu, mereka yang jujur dalam pencariannya akan selalu dituntun oleh cahaya ini, meski harus meninggalkan segalanya untuk memeluk kebenaran. Satu hal yang membuat kisah para mantan pendeta Eropa yang masuk Islam begitu kuat dan menyentuh adalah mereka bukan hanya memeluk keyakinan baru, tapi mereka juga harus meninggalkan identitas lama yang telah menjadi bagian besar dari hidup mereka. Bayangkan, seseorang yang telah mengabdi puluhan tahun dalam gereja, yang dikenal dan dihormati oleh komunitasnya, yang hidup dari aktivitas pelayanan dan pengajaran, harus mengambil langkah besar, meninggalkan segalanya demi kebenaran yang diyakininya setelah mempelajari Islam secara jujur. Kita bisa melihat contoh lain dalam kisah Anthony Green, yang kini dikenal sebagai Abdul Rahim Green. Ia adalah seorang Kristen Katolik asal Inggris yang tumbuh di lingkungan kelas menengah atas. Ayahnya adalah seorang diplomat, dan Green sejak kecil telah mendapatkan pendidikan elit, termasuk di sekolah Jesuit, salah satu aliran Katolik yang sangat ketat dan akademik. Namun di usia remaja, Green mulai merasa ada yang kosong dalam ajaran Trinitas. Ia mulai bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, kekal dan sempurna, bisa menjadi bayi yang menangis dan butuh disusui? Mengapa keselamatan harus dibayar dengan darah seorang manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab oleh doktrin, melainkan justru disuruh diterima begitu saja atas nama iman. Dan bagi Abdul Rahim, itu adalah bentuk kegelapan intelektual. Kemudian ia mulai mempelajari Islam. Awalnya dengan rasa penasaran, bahkan skeptis. Namun semakin dalam ia membaca Al-Quran dan melihat kehidupan umat Islam, ia justru menemukan kejelasan teologi dan kedamaian dalam tauhid. Ia mengatakan, saya tidak menemukan satupun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh saya menutup akal. Justru saya disuruh berpikir. Setelah masuk Islam, Abdul Rahim Green menjadi salah satu dai aktif di Inggris, menyampaikan Islam kepada non-Muslim melalui logika dan hati yang terbuka. Ia tidak datang dengan marah, tidak membawa dendam kepada keyakinan lamanya,
tapi datang sebagai seseorang yang menemukan jawaban yang ia cari selama ini. Kisah-kisah seperti ini tidak hanya membuktikan bahwa Islam masuk ke hati mereka karena dalil, tetapi juga karena ketenangan dan keseimbangan yang Islam ajarkan antara akal, ruh, dan perilaku. Mereka masuk Islam bukan karena emosi, bukan karena tekanan, tapi karena konsistensi Islam secara teologis dan spiritual. Dan disinilah kita bisa merenung. Bagi mereka yang baru mengenal Islam, ajaran ini terasa seperti cahaya yang menerangi jiwa mereka. Sementara bagi kita yang sudah lahir dalam Islam, seringkali justru lupa akan nikmat iman yang kita miliki. Mereka rela kehilangan pekerjaan, teman, bahkan keluarga demi mendapatkan kebenaran. Sementara kita terkadang mengabaikan Islam hanya karena ingin diterima oleh dunia. Fenomena para pendeta yang masuk Islam bukan sekadar peristiwa pindah agama. Ia adalah isyarat dari Allah bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran pasti akan ditunjukkan jalan, walau jalannya berat dan harus melawan arus. Dan Islam dengan segala kesederhanaannya terus membuktikan bahwa hanya yang datang dari Allah lah yang bisa menyentuh hati manusia secara menyeluruh. Salah satu alasan mengapa kisah para mantan pendeta yang masuk Islam sangat menginspirasi adalah karena mereka tidak hanya memahami Al-Quran dari permukaan, tapi mereka mendalaminya dengan lensa akademik, bahasa asli, dan metode tafsir yang objektif, sesuatu yang jarang dilakukan oleh banyak orang, bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri. Mari kita lihat kisah Dr. Lawrence Brown, seorang mantan pendeta dan juga dokter bedah dari Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga Kristen yang kuat, bersekolah di institusi Kristen, dan aktif dalam pelayanan gereja. Namun, peristiwa penting dalam hidupnya terjadi saat anaknya mengalami situasi medis kritis, dan dalam keputusasaan, Brown berdoa kepada Tuhan, bukan dalam bentuk formalitas agama, tapi doa yang sangat tulus dari hati terdalam. Ia berseru, "Tuhan, jika Engkau memang ada dan satu, maka tunjukkan jalan yang benar padaku." Tidak lama setelah itu, ia mulai tertarik pada Islam. Awalnya dengan penuh skeptisisme, namun rasa penasarannya terhadap Al-Quran tidak bisa ia hentikan. Setiap kali ia membaca, ia merasa ayat-ayat itu menjawab pertanyaan yang telah lama ia simpan. Bukan hanya tentang Tuhan, tetapi juga tentang hidup, tentang kematian, dan tentang keadilan ilahi. Al-Quran tidak meminta dia menerima sesuatu secara membuta. Justru sebaliknya, ia diajak berpikir, merenung, mengamati ciptaan Allah dan menggunakan akalnya, dan akhirnya ia bersyahadat. Dr. Brown kemudian menulis buku-buku seperti The First and Final Commandment yang berisi kajian kritis terhadap konsep ketuhanan dalam agama-agama besar dan bagaimana Islam secara rasional dan spiritual memuaskan pertanyaan-pertanyaan mendalam dalam jiwa manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah seperti ini? Pertama, bahwa hidayah datang pada mereka yang benar-benar mencari dengan ikhlas, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kemarahan terhadap agama lama, tapi karena kesadaran intelektual dan kejujuran spiritual. Kedua, bahwa banyak dari mereka masuk Islam setelah mempelajari agama Islam secara langsung, bukan dari media, bukan dari komentar orang lain, tapi dari sumber aslinya, Al-Quran. Dan ketiga, yang sangat penting, mereka bukan hanya masuk Islam dan berhenti di sana. Mereka belajar, mereka berdakwah, mereka menyampaikan Islam dengan bahasa yang jernih dan cerdas. Bahkan ada di antara mereka yang lebih gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam dibanding sebagian umat Islam yang sejak kecil telah berada dalam agama ini. Ini adalah cermin bagi kita semua, karena seringkali kita yang lahir sebagai Muslim justru merasa cukup tahu hanya karena kita Muslim sejak kecil. Padahal orang-orang seperti Lawrence Brown, Yusuf Estes, Abdul Rahim Green, dan lainnya membuktikan bahwa iman yang lahir dari pencarian yang jujur menghasilkan keteguhan yang luar biasa. Mereka telah meninggalkan zona nyaman, status sosial, dan kenyamanan dunia demi sesuatu yang lebih berharga, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menunjukkan kepada kita
bahwa Islam bukan agama eksklusif milik etnis atau wilayah tertentu. Islam adalah untuk siapa saja yang mau berpikir, membuka hati, dan menerima petunjuk. Setelah menelusuri kisah-kisah luar biasa para mantan pendeta Eropa yang masuk Islam, seperti Yusuf Estes, Abdul Rahim Green, Dr. Gerald Dirks, hingga Dr. Lawrence Brown, kita sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa diabaikan. Kebenaran itu akan menemukan jalannya, meski tersembunyi, meski tertutup oleh kabut budaya, dogma, bahkan propaganda. Namun, jika ada hati yang jujur mencarinya, maka Allah akan membukakan jalannya, sekalipun ia datang dari arah yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Para mantan pendeta ini bukan sembarang orang. Mereka memiliki keilmuan. Mereka paham agama yang dulu mereka anut, bahkan jauh lebih dalam dari kebanyakan orang awam. Namun, justru karena itulah, mereka merasakan bahwa ada ruang kosong dalam konsep ketuhanan dan keselamatan yang mereka ajarkan. Saat mereka mempelajari Islam, mereka menemukan Tuhan yang esa tanpa kerumitan, agama yang mengajak berpikir, bukan membuta, dan sistem hidup yang menyeimbangkan akal, hati, dan tindakan. Mereka rela meninggalkan status, kehormatan dunia, bahkan relasi sosial dan keluarga demi sebuah cahaya. Islam. Pertanyaannya sekarang adalah, jika mereka yang dulunya berada di luar Islam, dengan segala tantangan dan rintangan, bisa menemukan kebenaran dan memeluknya dengan sepenuh hati, maka apa kabar kita yang sudah lahir dalam Islam? Sudahkah kita mencintai agama ini dengan ilmu dan kesadaran? Ataukah kita hanya mewarisinya tanpa pernah menyelaminya? Mereka membaca Al-Quran dan menangis. Mereka sujud pertama kali dengan gemetar karena merasa pulang. Sedangkan kita mungkin masih menunda-nunda salat, jarang membaca Al-Quran, dan mengabaikan ilmu. Inilah saatnya kita bangkit, bukan untuk sekadar bangga menjadi Muslim, tetapi untuk menghargai dan menjaga Islam seperti para mu'alaf itu menjaganya. Karena Islam bukan hanya kebenaran bagi mereka yang mencari, tetapi juga amanah besar bagi mereka yang sudah memilikinya. Dan jika kisah-kisah ini menyentuh hati Anda, jadikan ini momen untuk memperbarui niat. Perkuat iman, dalami ilmu, tampilkan Islam dengan akhlak terbaik, agar orang lain bisa melihat keindahan Islam melalui sikap kita sendiri. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe ke channel Muslim Genius, karena masih banyak kisah inspiratif dan ilmu pencerah yang akan kita bahas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.